Apakah sudah terlihat, Pak Supri? Sudah, Pak. Yeah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anung Riapanitra, mewakili tim kami, Ibu Kaptiriani, Ibu Tin Setianing Tias, Mas Ari Sutresno, dan Ibu Santi Nurhandayani untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul modifikasi kompleks kitosan menggunakan tembaga 2 secara kopresipitasi sebagai adsorben untuk zat warna kongo merah. Baik, dua masalah yang dihadapi oleh lingkungan akhir-akhir ini adalah masalah lingkungan dan energi ya. Jadi masalah yang dihadapi bumi itu adalah terutama masalah energi dan lingkungan. Kami concern dengan masalah lingkungan terutama adalah akibat dari kebutuhan tekstil yang memang meningkat setiap tahunnya, sering dengan peningkatan jumlah penduduk itu mengakibatkan pencemaran yang diakibatkan terutama misalnya oleh zat warna. Dalam hal ini kami menggunakan kongo merah sebagai sampel dari penelitian kami karena kongo merah juga bersifat karsinogen apabila masuk ke dalam tubuh merugikan fungsi hati, saraf, ginjal, dan sebagainya. Solusi yang kami berikan adalah adsorpsi, yaitu adesi molekul atau penempelan molekul di permukaan suatu zat ya, jadi di permukaan saja. Bedanya kalau busa itu kan masuk ke dalam, kalau adsorpsi itu hanya di bagian permukaan saja. Adsorben yang kami gunakan adalah kitosan ya, yaitu turunan dari kitin yang biasa terdapat pada kulit krustasea seperti udang ataupun kepiting. Dalam hal ini kami modifikasi dengan menggunakan tembaga. Mengapa? Karena untuk menambah kestabilan melalui pembentukan kompleks dan juga untuk nantinya meningkatkan adsorpsinya karena ada interaksi pertukaran ligan kompleks antara ligan-ligan yang terikat dari kompleks itu dengan zat warna pengotornya. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan kemampuan adsorpsi antara kitosan dengan kitosan CU dan juga untuk mengkarakterisasi kompleks kitosan CU itu sendiri. Baik, langkah yang pertama yang dilakukan adalah kami menggunakan udang jerbung yang kemudian diubah menjadi kitin ya, jadi polimernya dihilangkan dulu, mineral yang ada di situ kapur dan sebagainya dihilangkan dulu serta warna merahnya dihilangkan dulu. Kemudian ditambahkan lagi dengan NaOH basa yang lebih kuat untuk membentuk kitosan yang nantinya akan berwarna putih dan mempunyai derajat deasetilasi yang cukup tinggi, yang mana kalau derajat deasetilasinya itu nanti di bawah atau di atas, maaf ya, di atas 60%, maka memenuhi syarat digunakan sebagai adsorben. Nah, setelah kitosan terbentuk dari udang jerbung, yang kami lakukan berikutnya adalah membentuk senyawa kompleks kitosan CU, yaitu dengan menambahkan 500 gram kitosan pada pelarut asam asetat dengan sumber tembaga berupa tembaga nitrat, kemudian ditambahkan secara kopresipitasi dengan garam lainnya yaitu natrium karbonat. Jadi dua garam yang berbeda secara kopresipitasi akan mengendap membentuk suatu endapan yang akhirnya bisa dicuci. Nah, untuk teori pembentukan ikatan CU-nya baik secara jembatan maupun terminal ada pada gambar. Nah, berikut data yang muncul ya yang berdasarkan karakterisasi yang kami lakukan secara spektroskopi FTIR, spektroskopi inframerah ya. Nah, jadi dari sini dari data ini sebenarnya bisa dihitung derajat deasetilasinya dengan membandingkan antara pita NH dengan gugus yang lainnya, nantinya terbentuk bisa dihitung DD-nya itu 83,90%, yang artinya lumayan bagus. Kemudian kalau dilihat kurva yang merah dengan yang hitam itu bilangan gelombangnya masing-masing mengalami pergeseran untuk kitosan dan CU-nya yang menunjukkan interaksi antara ion CU dengan kitosan, di mana untuk ion CU-nya serapannya terbentuk pada sekitar 500 cm per cm. Nah, kemudian kami juga melakukan adsorpsi di sini ya, adsorpsinya, tes uji adsorpsinya dilakukan terhadap kongo merah dengan variasi pH dan juga penentuan waktu optimum. Jadi untuk adsorpsi menggunakan kitosan dan kitosan CU itu kami variasikan pada pH 3 hingga 10, jadi asam, netral maupun basa, yang mana di sini bisa dilihat bahwasanya untuk yang di arsir warna merah
garis putus-putus warna merah pada pH 5, itu kitosan Cu memberikan hasil yang lebih tinggi yaitu 95,81% dibandingkan dengan kitosan yang hanya 77%. Nah, kemudian waktu optimum absorpsinya berapa lama? Ternyata hanya setelah 20 menit itu kurva di gambar yang sebelah kanan itu baik untuk kitosan maupun kitosan Cu itu penyerapannya, penurunan konsentrasinya tetap. Jadi setelah 20 menit dianggap sudah memenuhi syarat untuk absorpsi. Nah, kemudian dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kitosan tembaga kompleksnya dapat disintesis secara kopresipitasi menggunakan tembaga nitrat sebagai ion tembaga, sumber ion tembaga. Kemudian karakterisasi menunjukkan adanya perbedaan serapan antara kitosan dengan kompleks kitosan Cu, menunjukkan kompleks kitosan Tu-nya sudah terbentuk. Kemudian kitosan Cu mampu menurunkan zat warna lebih baik daripada kitosan, yaitu 95,81%. Dan penurunan tersebut terjadi pada pH 5 dengan waktu optimum 20 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.